Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Nah mam, ini aku lagi beli nanas ya mam. Ini buat bikin kue nastar gitu. Di sini aku beli dua dulu deh nanasnya. Terus ini juga sekalian ke toko kue gitu ya, peralatan kue. Aku beli toples, terus kayak bahan-bahan buat bikin kue nastar gitu. Nah ini aku mau nyicil bikin kue nastar buat lebaran dan ada beberapa pesanan juga, alhamdulillah. Jadi bulan puasa kali ini itu lebih produktif dibandingkan bulan puasa kemarin. Kalau bulan puasa kemarin kan emang bikinin kue, ada juga videonya ya bulan puasa kemarin. Terus bulan ini ditambah lagi sama DO-DO gitu, tipis-tipis sih DO-DO-nya, nggak kayak uduk banget gitu. Kalau uduk kan bener-bener yang apa sih namanya tuh, bener-bener waktunya tuh banyak gitu ya. Tapi untuk DO kayak gini gorengan gitu lebih santai aja sih dibandingin DO uduk gitu. Nah ini aku udah selesai sih belanjanya tadi di toko kue. Aku beli toples, terus kayak bahan-bahan buat kue juga. Di sini aku beli yang apa sih namanya, yang penting-pentingnya aja dulu deh. Nanti kalau emang ada kurangnya nyusul ya teman-teman. Tadi aku beli susu bubuk, terus beli keju juga, beli maizena, terus beli gula-gulaan kayak gini. Pokoknya ini bahan-bahan untuk bikin kue nastarnya aku ya mam. Nah aku usahakan sih bahan-bahannya yang apa sih bagus-bagus ya, kayak gini semua. Ini lumayan ya, kayak palmia yang royal itu kan juga kalau dibikin kue nastar wangi banget ya. Dan untuk terigunya pun ya yang bermerek kayak gini teman-teman. Nah ini belanjanya aku taruh di kolong dulu deh, karena tempatnya di rumah emak gitu. Aku punya yang kayak tempat organizer gitu. Dulu tuh aku taruh di sini cuma karena ribet, jadi aku taruh di rumahnya emak. Jadi ini plastiknya aku mau masukin dulu ke sini aja deh, di kolong meja dapur ya. Untuk kolong meja dapurnya ini setiap hari aku bersihin kok. Jadi bersih alhamdulillah ya, walaupun berantakan tapi untuk dipel, untuk disapu itu tuh yang setiap hari aku bersihin. Jadi ya aku taruh di meja dapur gini ya teman-teman. Oh ya, gimana nih teman-teman, hari ini puasanya masih lancar kah? Semoga kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah gitu ya. Dan dilancarkan juga di segala urusan kita semua ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke mam, ini aku taruh dulu deh di sini. Nanti dilanjut laginya kalau aku ambil organizernya. Nanti juga bikin kuenya gak hari ini kok. Untuk hari ini aku mau bikin selai nanasnya nih teman-teman. Tadi kan aku beli dua ya. Ini sebenarnya udah aku cuci sih, terus aku taruh plastik lagi. Takutnya apa sih namanya, nggak buru-buru aku bikin selai, tapi ternyata malah dibikin selai ya. Soalnya tempatnya nggak ada lagi yang gede-gede gitu pas dimasukin kulkas. Jadi pas dicuci aku masukin plastik lagi teman-teman. Nah ini aku langsung iris-iris aja nih, mau dikecil-kecilin karena mau aku chopper aja biar cepet. Biasanya untuk selai nanas itu aku selalu parut biar ada teksturnya, tapi kali ini males ya, waktunya juga udah mepet. Ini udah sore juga, jadi ya udahlah, semuanya mau aku chopper aja. Tapi hasilnya sama aja kok, aku udah beberapa kali bikin di chopper, hasilnya sama aja. Nah ini nanasnya udah aku buangin bijinya, bukannya aku yang buang sih, tadi si abangnya ya, jadi sekalian minta aja dikupasin sama abangnya. Terus mata-matanya biar dibuang, ada juga yang nggak dibuang gitu, tapi nggak tahu kenapa. Kalau menurut aku ya, mungkin ini sugestinya aku aja, kalau ada matanya itu takutnya bikin gatel gitu loh mam. Tapi katanya enggak sih, tapi aku takut aja gitu. Katanya sih kalau bikin selai ada matanya gitu jadi lebih wangi. Cuma ya daripada resiko ya, ini kan bukan buat aku gitu kan. Ini juga ada beberapa pesanan gitu. Jadi ya udah aku cari amannya aja. Jadi mata-matanya aku buangin aja teman-teman. Nah ini aku iris-iris kayak gini ya. Ini wanginya masya Allah, karena emang aku juga suka nanas gitu kan. Sebelum bulan puasa aja aku sering banget beliin nanas siang hari, dan ini wanginya seger banget. Udah gitu banyak banget airnya, kayaknya sih asam manis gitu ya, seger deh. Cuma berhubung aku belinya dua aja, tadi dua harganya 30.000, satunya di 15 ribuan. Biasanya sih yang segede gini tuh harganya di 10 ribuan aja. Mungkin ini karena bulan puasa kali ya jadi naik gitu. Tapi ya udahlah, karena emang aku butuh juga gitu kan, harus aku beli juga. Ya udah, ini dua aja dulu, nanti kalau kurang gampang ya, karena tukang nanas yang di situ tuh emang selalu nongkrong di situ gitu. Kalaupun nggak ada ya kita cari di tempat yang lain ya. Biasanya sih aku beli di si Babeh itu, di perumahan yang satunya. Cuma beberapa hari aku cek dia nggak jualan-jualan, karena biasanya sih si Babeh ngomongnya gini, kalau lagi ada barang aja dia jualan, tapi kalau nggak ada berarti dia nggak jualan gitu. Nggak kayak mobil ini tuh kayaknya konsisten, hampir setiap hari dia jualan. Nah ini dia chopperannya. Aku cuma punya chopperan ini, bukannya punya aku sih, ini sebenarnya punya emak ya. Aku belum punya chopperan gitu, aku cuma punya blender tangan aja yang di sana.
Jadi ya udah aku pakai dulu deh ini chopperannya biar lebih gampang, biar lebih cepet juga. Kalau di chopper pakai chopperan ini cepet banget sih ya, jadinya ya udah. Oke, setelah dicuci nanasnya, ini aku tambahin garam, mau aku apa sih namanya kayak giniin gitu ya, dicuci dulu deh pakai garam, terus mau ditambahin air lagi, terus dibilas lagi, ya gitulah. Nanti jadinya pas dimasak nggak usah ditambahin garam lagi karena emang udah asin ya teman-teman. Oke, ini mulai pencoperan. Jadi untuk chopper ini sih kayak gini aja pakainya tuh, coba ditekan-tekan kayak gini aja langsung halus ya. Jadi teksturnya juga yang nggak mau halus-halus banget, malah jadi selai beneran nantinya. Di sini kan nanti mau aku bentuk-bentuk gitu ya, takutnya kelembekan aja. Oke, ini sambil ditongkrongin penggorengannya, ini aku masukin semuanya dan nggak satu kali chopper sih, beberapa kali chopper gitu teman-teman. Jadi biar nggak kepenuhan aja ya. Ini yang keduanya dan yang seterusnya pokoknya sampai selesai gitu. Dan oke, ini chopperan yang terakhir, abis ini langsung dimasak. Untuk masak selai nanas kayak gini, ini kita tungguin dulu sampai si airnya surut ya, biar hasilnya lebih bagus aja, warnanya juga lebih bagus. Karena kalau misalnya dimasukin gulanya berbarengan, itu bakalan kayak lebih menghitam gitu. Jadi aku tungguin bener-bener si selai nanasnya itu airnya surut, terus baru dimasukin gulanya. Nah, untuk penggorengannya pun mendukung sih kalau menurut aku, Mam. Biasanya aku kalau misalnya pakai penggorengan yang enggak apa sih namanya anti lengket kayak gini tuh yang malah jadi hitam gitu. Pakai penggorengan biasa, tapi kalau pakai penggorengan ini warnanya lebih cantik aja, Mam. Nah, ini aku tutup ya karena dia kan meletup-letup gitu ya, pastinya jadi bikin dapur aku berantakan dan aku males banget untuk ngelap-ngelapnya. Ini jadi aku tutup, sesekali aku buka gitu pakai api kecil aja. Jadi nggak khawatir gosong ya, ini bisa aku tinggalin ngerjain yang lainnya gitu. Terus kayak ngerjain cuci piring juga, apa pokoknya sekali aja deh dilihatnya. Nah, ini udah mulai surut-surut gitu ya teman-teman, tuh airnya udah kelihatan, nanasnya juga udah mulai mengering gitu. Ini wanginya juga udah semerbak banget ya. Paling suka deh aku kalau bikin nanas tuh di selai kayak gini, wanginya tuh bener-bener yang wangi banget. Kayak di sini aku nggak pakai tambahan kayak kayu manis atau kayak pandan gitu. Aku lebih suka original kayak gini aja sih, original wangi nanas gitu tanpa ada tambahan yang lain ya, paling nanti dikasih gula aja. Nah, untuk tadi nanasnya aku nggak tahu berapa kilonya, pokoknya 2 bijinya gede-gede juga ya. Aku tambahin di 300 gram, gulanya itu kurang sih kayaknya. Nah, kalau ditambahin gula lagi dia bakalan berair lagi kayak gini teman-teman. Terus kita tutup lagi, pokoknya ditungguin sampai yang mengering aja deh airnya. Oke, ini kayak gini udah mulai mengering tapi belum kering-kering banget sih, masih ada letupan-letupan. Nah, ini Kakak Alesa aku mintain tolong, dia juga kayak mau belajar-belajar gitu. Alhamdulillah ya, Kakak Alesa kelas 2 SD udah mulai bisa diandalkan ya. Aku emang ngajarinnya gitu sih, kayak sistemnya mah aku ke aku gitu. Dari kecil aku emang diajarin untuk masak nasi, terus kayak cuci-cuci piring ya, walaupun nggak banyak-banyak banget. Nah, teman-teman, balik lagi ke video. Ini dia, jadi teksturnya kayak gini ya. Ini sebenarnya udah jadi sih, cuma aku pengen lebih apa sih namanya tanak lagi aja biar lebih awet gitu. Tahu sendiri ya, Mam, kalau selain nanas kayak gini itu awetnya bisa sampai berbulan-bulan gitu. Ditaruh di dalam kulkas, di dalam suhu ruang juga udah awet banget, apalagi taruh di dalam kulkas gitu, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman. Ini udah kebeli baju lebaran. Sebenarnya ini bajunya mipilnya udah lama sih, cuma aku kumpulin aja baru aku unboxing. Oke, ini dia, Mam, paket yang pertama. Ini ada baju kokonya Dede Alpa. Ini murah meriah. Ini nggak tahu bahannya kayak apa ya. Pokoknya murah banget, harganya di 35 atau 40-an gitu deh. Murah banget, dapat sepasang gitu. Untuk bahan sih ya jangan berharap dapat yang bagus lah ya untuk harga yang segitu. Tapi menurut aku ini oke juga sih. Ini bahannya dari katun, tapi bukan katun yang tebel gitu. Jahitannya juga ya lumayan oke, tapi masih banyak sisa-sisa jahitan gitu. Terus kerutan-kerutan juga, jadi harus banget disetrika dulu sih. Kalau ini untuk baju juga sama ya, jadi di bagian jahitan-jahitannya itu banyak kerutan-kerutan, tapi masih bisa diakalin gitu dengan cara disetrika ya teman-teman. Ini bagus sih ya, untuk modelnya sih lucu ya teman-teman.
Oke, kita ke paket yang kedua. Ini dia celana chinosnya Dede Alpa. Ini juga harganya murah meriah. Ini di bawah 30-an gitu kalau nggak salah. Nanti linknya aku taruh di description box. Insya Allah baju link-linknya aku taruh di description box ya mam. Kalau yang masih ada aja, biasanya kan kalau tanggal-tanggal segini udah pada habis gitu ya kebanyakannya. Makanya ini aku jauh-jauh hari beli bajunya gitu ya, walaupun sistemnya nyicil ya nggak sekaligus. Nah, untuk celananya harganya biarpun murah tapi apa ya, lumayan bagus sih ya. Tahu sendiri kalau merek ini tuh bagus-bagus bahannya. Ini aku sengaja banget belinya yang gedean gitu. Untuk paket selanjutnya masih bajunya Dede Alpa. Alhamdulillah ya, Masya Allah tabarakallah, berkah ya Dede Alpa. Ini punya rok baru, jaket baru. Emang nggak punya jaket sih. Niatnya rencananya lebaran pulang kampung, dan di sana itu kan emang dingin di dalam mobil, jadi aku beliin aja jaketnya kayak gini. Ini bahannya bagus ya mam, walaupun lepis tapi dia adem gitu, terus lembut juga bahannya, jahitannya juga oke. Ada sablonannya kayak gini. Ini kayaknya habis tapi masih ada yang model polosan yang nggak ada, bukannya sablon ya imam, itu tuh jahitan gitu. Oke, paket yang ketiga untuk nemenin paket celana yang tadi. Ini bajunya Dede Alpa atasan, jadi aku belinya misah ya. Ini yang mereknya Volca. Ini bahannya bagus banget, nggak usah diraguin untuk merek ini, cakep banget. Aku belinya kembaran buat kakak Alesa juga gitu ya. Ini buat Dede Alpa, buat kakak Alesa, modelnya tetap sama. Tuh, ini mereknya dari Volca. Untuk bahan sih nggak usah diraguin banget sih. Terus ini juga untuk Dede Alpa juga atasannya, untuk bawahannya aman, masih ada. Yang tahun kemarin belum kepake gitu karena kebesaran, jadi tahun ini bisa dipakai untuk bawahannya. Ini untuk atasannya kece badai ya mam. Ini jahitannya benar-benar rapi, bahannya adem, tebel tapi adem gitu teman-teman. Oke, untuk paket selanjutnya ini dia ada baju Dede Alpa juga. Aduh, baju Dede Alpa lumayan ya, tapi ini belinya beberapa bulan yang lalu tuh yang nyicil-nyicil, dan semuanya gak ada yang mahal-mahal banget sih, murah-murah aja. Yang penting ada salinan aja anak-anak aku tahun ini, dan alhamdulillah gitu. Ini untuk Dede Alpa, bahannya juga bagus tapi harganya murah banget. Ini kayaknya di 50 atau 60 ribuan gitu deh, tapi ini udah dapat sepasang, terus dapat bajunya juga bagus, celananya juga alhamdulillah ya, lumayan lah ya untuk ganti-ganti. Untuk anak-anak sih baju nggak usah mahal-mahal ya mam, karena cepet gedenya gitu, terus cepet ganti-gantinya juga. Pokoknya ya menurut aku untuk anak-anak mah nggak usah mahal-mahal sih. Oke, untuk paket selanjutnya nih mam, ini kakak Alesa kayaknya ya. Ini celananya kakak Alesa. Nah, untuk tahun ini kan lagi modelannya kargo-kargo gitu. Kakak Alesa itu anaknya tinggi alhamdulillah. Ini aku beli celananya doang, untuk bajunya terpisah. Ini gede banget kakak Alesa. Aku sengaja beli ini yang gede-gede gitu. Jadi biar cepet biar kepakainya lamaan, karena kakak Alesa itu anaknya gampang banget tinggi ya, mungkin ikut sama kayak ayahnya. Nah, ini bahannya bagus banget mam. Aku belinya kemarin warnanya mau, kok kirain nggak warna kayak gini gitu ya. Ternyata ini datangnya malah yang kayak gini. Pokoknya foto-foto yang aku sematkan di atas itu malah berbeda sama yang aslinya gitu, yang tadinya aku beli ekspektasi warnanya. Oke, langsung aja ke paket selanjutnya. Ini masih baju kakak Alesa ya, jadi baju anak-anak dulu gitu kan. Ini paketnya kakak Alesa juga lumayan bagus sih teman-teman. Nah, untuk baju-baju anak-anak kayak gini ya mam, aku belinya itu jauh hari sebelum bulan puasa, karena aku tahu ya di tahun-tahun kemarin itu baju-baju kalau belinya pas di bulan puasa banyak yang udah habis, ukuran juga banyak yang udah nggak ada gitu. Makanya aku usahakan ya ada rezeki sedikit, aku sisihin, aku langsung beliin baju-baju buat anak-anak. Kalau untuk anak-anak penting ya mam menurut aku, jadi ada nggak ada aku usahain. Nah, ini dia bajunya itu bagus banget, adem, untuk kakak Alesa pastinya nyaman, jahitan juga oke. Ini aku belinya ukurannya lebih gede, tapi nggak tahu sih kakak Alesa kan orangnya cepet gede lagi ya. Tapi tadi pas dicobain gitu pas sih di kakak Alesa untuk celananya masih kepanjangan, tapi nggak apa-apa lah ya, karena emang celana kargo itu modelannya kayak gitu. Untuk baju ini sih tadi aku cek-cek itu masih ada ya mam di keranjangnya, jadi masih bisa di order sih. Jadi buat mam yang mau ikutan beli juga langsung cek aja description boxnya aku. Ini dia untuk celananya. Ini celananya katun, adem, cuma tipis gitu. Bahannya emang mungkin kayak gini tapi nggak nerawang, maksudnya tuh tipis, itu tipis bahan-bahan kayak gini deh. Untuk kantongnya bisa diserut kayak gini ya, lucu gitu, gede juga, bisa masuk muat HP juga, gede.
Dan untuk selanjutnya, ini dia baju yang tadi aku bilang kembaran sama Dede Alpa. Ini bagus ya, tuh liatin, ini untuk kakak Alesanya versinya gede. Ini untuk ibu-ibunya juga sebenarnya ada, untuk ibu bapaknya. Cuma berhubung untuk kayaknya nggak ada ukurannya, jadi ya udahlah aku juga nggak beli gitu. Oke nih, dia paket selanjutnya punya kakak Alesa lagi ya, jadi 3 setel. Alhamdulillah kakak Alesa udah ada 3 setel, cuma baju muslimnya aja yang belum dibeliin. Ini dia rok kargonya kakak Alesa, jadi untuk pasangan baju yang tadi aku sepil ya mam. Ini ukurannya 16, pokoknya aku beli yang ukuran terbesar dari ukuran anak-anak, karena ya kayak gitu, anak aku tuh cepet gede ngikutin bapaknya kayaknya. Ini bagus banget, bahannya tebel, adem, tapi harganya murah, bener-bener ya, yang murah-murah sekarang bisa sebagus-bagus ini semua gitu. Pastinya kayaknya saingan marketing ya teman-teman. Tuh liatin, ini bahannya tebel banget, bisa dilihat sendiri deh, bahan kayak gini tuh pastinya tebel dan adem, nggak keras juga gitu. Ini roknya bisa diserut yang kekinian gitu untuk anak-anak. Jadi apapun modelnya aku beliinnya untuk anak-anak tuh yang kekinian aja, biar ngikutin zaman aja gitu. Untuk jahitan juga rapih ya mam. Ini harganya kalau nggak salah 60 apa 70 ribuan gitu deh. Bagus banget ya. Dan ini dia mam paket untuk aku, ini rok prisket gitu, aku beli yang 3/4. Ini yang bahannya bludru, udah lama sih aku pengen ini ya, cuma baru kesampaian aja karena emang aku dulu ini anak-anak dulu, baru aku gitu. Ini warnanya mocha ya mam, ini cakep banget, dipadu-padankan sama warna bajunya apa aja, karena warna ini tuh netral juga, tapi aku padu-padankannya itu dengan warna hitam. Nah ini roknya bagus banget ya, untuk bagian ikat pinggangnya juga nggak sakit gitu. Nanti untuk dalamannya pakai celana legging aja. Nah ini dia aku pasangkannya sama baju modelan ini, jadi aku tetap ngikutin zaman ya mam, walaupun udah di atas 30, tapi aku usahakan bajunya itu yang kece-kece, ngikutin zaman lah ya. Nah ini juga baju nggak mahal-mahal banget sih ya, harganya di 50-an aja. Ini murah banget, bajunya seru tapi ini adem, bahannya kenit tapi adem gitu, kenitnya juga bagus ya, tapi di 50-an dapat baju seadem ini, bagus sih, worth it to buy ya. Jadi kayak gini, pinggirannya bisa diserut gitu, jadi cocok banget dipadu-padankan sama celana lepis, rok plisket, rok-rok gitu, pokoknya cakep. Dan di paket yang selanjutnya ini juga masih punya aku. Jadi ini aku belinya di Lab tapi rebutan gitu ya mam. Ini harganya 50 ribuan tapi cakep banget gitu ya. Ini sama bahannya kayak kenit-kenit gitu, tapi apa ya namanya, beda. Kenitnya ini bludru gitu teman-teman. Terus ini juga harganya di 50-an karena belinya yang di apa sih namanya, perebutan gitu, jadi nggak ada linknya. Tapi ini bahannya bagus, ini kargo, celana kargo gitu, jadi lumayan untuk gonta-ganti ya. Oke, di paket selanjutnya ini ada mukenanya aku ya mam. Ini niatnya sih pengennya warnanya jangan ini, cuma berhubung aku belinya di Live dan perebutan, harganya juga jauh dari harga aslinya. Untuk merek ini aku tahu banget ya, bahannya bagus gitu, dari katun, pastinya adem, tebel juga, tapi nggak panas gitu ya. Ini bagus banget, tapi sayangnya aku dapatnya di warna pink gitu, dan aku warna pink itu udah punya beberapa ya. Jadi mungkin ini kayaknya mau aku apa sih namanya, jual balik deh ke keponakan gitu. Keponakan aku kan senengnya warna pink gitu, dia juga belum punya warna pink. Oke teman-teman, ini dia udah selesai ya buka paketnya untuk kali ini. Untuk pas suami belum dibeliin, mudah-mudahan ada rezeki lagi jadi kita beliin. Kemarin sih beberapa waktu yang lalu udah dibeliin, cuma langsung dipakai gitu. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan ada rezeki lagi ya, jadi bisa ganti ya setahun sekali. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.